Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Baik, pada hari ini kita akan berbicara lebih jauh, lebih dalam tentang laporan keuangan itu seperti apa. Juga kita akan menyinggung masalah akuntansi dan lain sebagainya, bisnis usaha dan lain sebagainya. Nanti seiring berjalannya waktu, Bapak berharap mudah-mudahan dengan mata kuliah ini atau pertemuan kali ini bisa membuka wawasan dari rekan-rekan sekalian, mahasiswa-mahasiswi untuk bisa lebih mengenal dan mencintai yang namanya akuntansi. Bismillah ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, Bapak ingin sharing atau bersepakat pada diri sendiri bahwa setiap mata kuliah, setiap pertemuan itu akan Bapak share beberapa ilmu tambahan agar bisa menjadi satu masukan yang bagus, yang baik untuk kita semua. Nah, dalam pertemuan perdana ini atau di part 1 ini, video ini, Bapak akan bercerita tentang efek pubbing dan efek domino. Ada yang tahu tentang efek pubbing? Atau apa itu pubbing? Pubbing itu adalah salah satu kebiasaan yang muncul di zaman sekarang, di mana kebiasaan tersebut membuat kita atau membuat manusia menjadi orang yang lebih suka atau senang, bahkan terlalu over terhadap perhatiannya terhadap handphone. Sebagai contohnya, kita bisa melihat ilustrasi dalam gambar ini di mana ketika beberapa orang sedang berkumpul bersama, namun apa yang dilakukan mereka saat makan bersama ini, mereka lebih setidaknya dalam framework atau gambaran dalam foto ini adalah menunjukkan bahwa mereka fokus dan sibuk dengan handphonenya atau gadgetnya atau gawainya. Sedangkan di sisi kiri dan kanannya itu ada temannya, sahabatnya, atau mungkin keluarganya yang seharusnya mereka saling tegur sapa, bercerita, bahwa mereka hanya terlalu fokus dengan handphonenya. Nah, efek pubbing ini bisa dianggap menjadi wajar di saat ini karena memang dengan satu buah handphone itu bisa menjadikan kita orang yang bisa hampir terpenuhi seluruh kebutuhan kita dalam hal masalah hiburan, informasi, komunikasi, kemudian juga untuk pembelajaran kita bisa akses e-book, buku, kemudian bisa nonton film sehingga menghilangkan efek atau manfaat dari bioskop dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau boleh Bapak sampaikan bahwa mengapa pubbing ini bisa menjadi satu hal yang berbahaya atau muncul konsepnya sekarang bahwa pubbing itu tidak baik apabila itu dilakukan secara berlebihan. Jadi sebagai contoh gambar juga kita bisa melihat di sini ada ilustrasi di mana dua orang saling makan malam bersama gitu. Tapi yang satunya sudah melakukan atraksi luar biasa nih. Dia bermain dengan sepeda sirkus dan melakukan akrobatik, tapi di depannya itu lawan bicaranya nggak memperhatikan dia, malah asik dengan handphonenya, membuat status, baca status dan seterusnya. Jadi kalau Bapak boleh kasih saran, ini juga yang Bapak alami gitu. Kalau bisa kita sama-sama belajar untuk mengurangi kebiasaan pubbing kita, terutama saat kita sedang berkerumun atau bersama dengan orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang tentang apa sih yang berharga dalam kehidupan kita, persepsinya yang hal berharga itu ada banyak banget, tergantung dari pada kita masing-masing. Ada yang mengatakan kesehatan itu yang berharga, keuangan berharga, penting, ketenangan, keluarga, agama, dan lain sebagainya. Semuanya adalah hal-hal yang penting bagi kehidupan kita, tinggal kita mengatur skala prioritasnya, mana yang paling penting, mana yang tidak penting, atau kurang penting. Nah,
Yang ingin Bapak sampaikan, terkadang ada dua nikmat yang sering kita lupakan dalam konsep kita, yaitu pertama tentang nikmat sehat dan kedua nikmat waktu luang. Nah, waktunya ini yang menurut Bapak perlu kita perhatikan karena pubbing ini salah satu bisa mengakibatkan efek terhadap kehidupan kita. Sekarang Bapak sebut dengan efek itu sebut dengan istilah efek domino. Apa efek dominonya? Efek dominonya dari aktivitas pubbing ini diantaranya mengakibatkan kita tidak fokus atau gagal fokus dengan aktivitas kita yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi di aktivitas berikutnya waktu kita akan semakin habis terlalaikan karena kita sedang asik bermain dengan handphone kita. Sebagai contoh, di pertemuan kemarin Bapak ceritakan tentang pentingnya disiplin. Bukan berarti Bapak nggak disiplin ya, Bapak ada berusaha disiplin. Tapi ketika harus membuat materi kuliah seperti ini, terkadang Bapak juga terdistract dengan adanya handphone sekitar Bapak. Sehingga Bapak ngambil handphone lagi, nonton YouTube lagi, cek status, lihat Instagram, dan seterusnya. Sehingga mungkin itu juga yang menjadi alasan sulit bagi Bapak, salah satunya secara pribadi, untuk bisa menyelesaikan tugas atau materi yang ingin Bapak sajikan kepada teman-teman. Tapi Alhamdulillah hari ini materinya sudah siap, kita sudah mulai produksi videonya, pembelajarannya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana caranya kita melakukan treatment terhadap efek pubbing itu bagi kehidupan kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi efek pubbing ini sehingga tidak menimbulkan efek domino yang berbahaya bagi kehidupan kita adalah dengan cara melatih untuk tidak memegang HP selama beberapa waktu. Contoh sederhananya selama 15 menit, Bapak contohkan di sini, untuk tidak menggunakan handphone sama sekali. Silakan teman-teman, kan misalnya baca buku nih, baca buku selama baca buku nggak boleh pegang HP gitu, pasang timernya 15 menit. Kalau udah lewat, merasa bisa, besoknya ningkatin jadi 16 menit, 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Saya pikir dengan the power of repetition itu bisa meningkatkan kebiasaan kita. Jadi kita beradaptasi lagi untuk membiasakan diri tidak selalu tergantung dengan handphone. Mungkin itu sedikit gambaran yang ingin Bapak sampaikan tentang satu wawasan baru yang mungkin bagi yang baru mendengar tentang pubbing itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga terutama bagi Bapak sendiri sebagai seorang tenaga pendidik bagi teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran hari ini. Di antaranya kita akan membahas tentang akuntansi, membahas laporan keuangan, pengguna informasi akuntansi itu siapa saja, pengertian laporan keuangan, tujuan, unsur-unsur usul akuntansi, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, akuntansi. Apa itu akuntansi? Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan dasar dan penting untuk kita jawab bersama karena ini adalah pertanyaan yang juga terkadang sering muncul ketika rekan-rekan sekalian akan memasuki jenjang pengujian untuk sidang skripsi, UP, dan seterusnya. Saya tanya, akuntansi itu apa? Definisinya kan ada banyak. Sebagai contoh, yaitu suatu ilmu pengetahuan, suatu seni, kemudian suatu perhitungan untuk mengelompokkan, mengintisarikan, kemudian mengklasifikasikan data-data keuangan suatu perusahaan yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen atau pihak yang berkepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan. Jadi, untuk mendefinisikan akuntansi itu ada beberapa tahapan. Pertama, bagiannya itu seperti apa, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Kemudian bagian keduanya kita harus menceritakan prosesnya. Prosesnya adalah seperti mengklasifikasi, mengelompokkan, kemudian menghitung, dan seterusnya. Tahapan yang ketiga adalah definisinya itu yang harus kita masukkan adalah tentang menjadikan data-data tersebut menjadi suatu laporan keuangan yang bisa digunakan, yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen dan lain seterusnya orang yang memiliki
kepentingan terhadap laporan tersebut. Jadi, setidaknya ada 4 unsur itu yang harus masuk dalam definisi akuntansi. Dan definisinya itu bisa beragam, bermacam. Makanya kita udah sempat ngebahas tentang cara untuk mensintesiskan teori. Jadi Bapak berharap ketika teman-teman ditanyakan tentang apa itu akuntansi, teman-teman bisa memaparkan dan menjelaskannya dengan baik. Kemudian juga, dan jangan lupa masukkan 4 unsur itu. Kemudian yang kedua, siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu seperti yang terlihat di sini. Ada transaksi, masuk ke jurnal itu ada banyak macam, gitu kan, jurnal khusus, jurnal umum, masuk ke buku besar juga ada beberapa macam, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, neraca saldo setelah disesuaikan, masuk ke kertas kerja 10 kolom, laporan keuangan, jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan dan balik lagi, terus selalu berputar. Nah, yang maksud Bapak tuh ada banyak versi tampilan ketika kita cari referensi di buku internet mengenai siklus akuntansi. Namun yang Bapak tampilkan di sini ini merupakan salah satu referensi yang Bapak ambil dari internet. Tapi menurut Bapak ini cukup komplit untuk kita pahami bersama maksud dan bentuk dari siklus akuntansi tersebut itu seperti ini gitu. Ini harus dipahami benar-benar karena akuntansi benar-benar membahas tentang siklus akuntansi. Segala proses ini yang didalami satu persatu nanti oleh akuntansi. Berbeda kebalikannya dengan yang namanya audit. Audit yang itu mulainya dari belakang. Dari laporan keuangan ini mundur ke belakang sampai transaksi. Tapi kalau akuntansi dari transaksi sampai bentuk ke laporan keuangan. Jadi dia berbanding terbalik antara auditing maupun akuntansi. Jadi meminta untuk konsep siklus akuntansi ini harus dipahami, kalau bisa dipahami dan dikuasai oleh teman-teman sebagai mahasiswa akuntansi, dan ini juga merupakan soal yang sering muncul ketika sidang skripsi seperti itu. Kemudian siapa itu akuntan? Apakah kita akuntan? Menurut Harahap dalam bukunya, akuntan adalah seseorang yang bertugas untuk menganalisa informasi keuangan dan mempersiapkan laporan keuangan. Menganalisa dan mempersiapkan laporan keuangan. Ya, good. Kemudian laporan tersebut berfungsi untuk menentukan atau mempertahankan arsip aset, kewajiban, keuntungan, kerugian, dan seterusnya. Nah, namun berdasarkan peraturan pemerintah, akuntan itu benar-benar dikatakan seorang akuntan apabila ia telah lulus ujian yang telah disediakan oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau macam kita mahasiswa akuntansi misalnya, itu belum bisa dibilang sebagai akuntan, kecuali di Indonesia dia sudah mengikuti serangkaian ujian bahwa dia dinyatakan lulus sebagai seorang akuntan, baru dibilang sebagai akuntan. Tapi kita dalam tahap ini masih bisa disebut sebagai mahasiswa akuntansi atau orang yang belajar akuntansi, seperti itu. Tapi it's okay. Bisa juga orang sebut dia bukan ajaran akuntansi pembelajarannya, tapi ketika dia sudah bekerja di bidang akuntansi, di bidang keuangan, dia juga bisa disebut juga sebagai seorang akuntan meskipun dia latar belakang pendidikannya bukan seorang akuntan. Gitu. Jadi ada yang memang seseorang itu expert karena pendidikannya, ada juga orang yang bisa expert itu atau ahli karena memang hal itu selalu dilakukan berulang-ulang di satu pekerjaan rutin yang selalu dilakukan seperti itu. Jadi expert karena pengetahuan, karena knowledge itu bagus, ada juga orang yang expert karena pengalaman itu pun juga bagus. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi kita permasalahkan masalah itu. Selanjutnya bagian yang terakhir, persamaan akuntansi. Jelas persamaannya harus balance antara aktiva dan pasiva. Aktiva adalah aset, kemudian pasiva terdiri atas dua, yaitu utang dan modal. Dan terakhir nanti akan ada tugas baca tentang sejarah akuntansi dalam e-book yang sudah Bapak lampirkan di dalam Google Classroom. Oke, mungkin ini untuk sesi pertama kita. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Insya Allah, mudah-mudahan di pemaparan sesi pertama ini penyampaian Bapak cukup jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Bapak akhiri
video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.